Nah, mari kita melihat dalam Bilangan pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan baca buat kita panjang sedikit, tetapi ini penting. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan itu mengajak bangsa itu ke korban sembelian ilah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah ilah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang. Baca sama-sama, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Kemudian datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yaitu orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. 24.000 orang banyaknya. Kita kurang dari 200-300 orang di sini. 24.000 orang mati dalam satu peristiwa karena kejahatan yang mereka lakukan dengan membelakangi Tuhan. Ini sebuah peristiwa yang mengerikan. Dan kemudian nanti kita melihat ada beberapa hal yang saya mau sampaikan dari pasal-pasal ini. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka tidak langsung masuk ke Kanaan karena mereka harus mengalami pengudusan. Ada proses pemurnian sebelum mereka masuk. Jadi padang gurun menjadi sebuah tempat persiapan. Sama seperti kita di dunia. Dalam hidup sekarang, kita diproses, iman kita dimurnikan, kasih kita dilatih untuk memancar keluar, bukan hanya kepada diri. Ketaatan kita, kesetiaan kita, kesalehan kita di hadapan Tuhan, itu dilatih sejak kita di dunia. Jadi hidup di dunia adalah sebuah proses. Kita akan memiliki berjumpa dengan orang-orang yang tidak sempurna, yang melaluinya kita bisa terluka, atau melaluinya kita bisa menyatakan kasih dan pertolongan. Selalu ada. Anda tidak akan pernah menemui situasi yang sempurna di dunia. Menikah juga tidak dengan pasangan yang sempurna. Ketidaksempurnaan pasanganmu, ketidaksempurnaan relasi kerjamu dipakai Tuhan untuk memproses hidup kita. Jadi jangan pernah berpikir situasinya jelek, saya akan mengikuti, sudahlah terserah. Enggak. Kalau keadaan seperti itu, berarti Tuhan sedang melatih kita, mempersiapkan kita agar kita memiliki karakter seperti Kristus. Anda nggak bisa murah hati kalau nggak berjumpa dengan orang pelit. Anda nggak bisa rendah hati kalau tidak berjumpa dengan orang sombong. Karena kesombongan mereka, kepelitan mereka, egois mereka membuat engkau yang di sekitarnya, yang di sebelahnya, yang menjadi pasangannya dilatih Tuhan untuk membangkitkan sifat yang sebaliknya. Jadi jangan menuntut pasanganmu sempurna, karena engkau sendiri tidak sempurna. Dan melalui ketidaksempurnaan itulah kita dibentuk. Orang tuamu nggak sempurna, tapi bagaimana engkau sebagai anak menghormati, mengasihi orang tua. Anak-anakmu juga tidak sempurna. Bagaimana engkau memiliki tanggung jawab di hadapan Tuhan untuk tetap membawa mereka menjadi anak-anak yang melakukan kehendak Allah dalam hidupnya. Bukan sekedar menjadikan mereka sarjana, bukan sekedar membuat mereka masuk dalam sebuah kehidupan yang lebih baik, tetapi hidup mereka harus melakukan kehendak Allah seperti engkau mengasihi Tuhan. Itulah ukuran kita.
Jadi jangan bangga kalau engkau sudah bisa memelihara anak, melengkapi kebutuhannya, tetapi rohani yang kau tidak pernah peduli. Anda punya tanggung jawab melatih mereka, mendidik mereka. Itu panggilan hidup sebagai orang tua. Jadi kita lihat ini sebuah proses pemurnian sebelum masuk ke tanah perjanjian. Kita di proses dimurnikan di dunia sebelum kita bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Ada paralelnya, ada kesamaan kesejajarannya. Ya. Jadi tidak ada generasi yang masuk ke tanah Kanaan tanpa mereka mengalami proses pemurnian lebih dulu. Tidak ada umat Allah yang menerima warisan tanah perjanjian, meskipun itu janji Allah, kalau mereka tidak dipulihkan dari kehidupan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tidak ada pemimpin yang dipakai Tuhan kalau tidak diuji. Ketika kemudian nanti dalam bagian keempat kita melihat Musa menyerahkan tongkat estafetnya, bukan kepada orang yang baru muncul, tapi kepada seorang yang sudah 40 tahun setia melakukan satu hal tanpa pernah mau memberontak. Orang yang diuji ketaatannya bukan 1 tahun, 4 tahun, 40 tahun. Jadi waktu yang panjang bisa menjadi sebuah cara mengukur kesetiaan, konsistensi seorang dalam mengasihi Tuhan. Kalau baru 2 tahun, 5 tahun, Anda kemudian mengalami hal-hal yang baik, wah sangat setia, tetapi ketika keadaan menjadi sulit, Anda mulai tinggalkan Tuhan, angot-angotan kata orang Jawa, maka kita harus melihat sebuah proses yang panjang. Pasal 25-27 ini sangat menentukan sejarah Israel. Mereka sudah keluar dari Mesir, lihatlah mereka menerima Taurat Tuhan. Tidak ada bangsa di dunia selain mereka yang memiliki hukum-hukum yang jelas. Bagaimana mereka mengatur hidup, hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan sesama, dan seterusnya. Mereka melihat mujizat yang tak pernah habis-habisnya. Mereka sudah dipimpin oleh tiang awan setiap siang dan tiang api setiap malam. Tapi mereka belum masuk ke Kanaan. Kenapa? Karena warisan negeri perjanjian hanya diberikan kepada generasi yang sudah dimurnikan, bukan kepada orang yang tidak layak karena berkompromi dengan dosa. 24.000 yang kita baca tadi tidak layak masuk di dalam tanah Kanaan karena pilihan salah yang mereka buat. Apakah semua orang Kristen akan masuk kerajaan sorga? Tidak. Semua orang bisa masuk ke gereja. Tapi apakah semua orang Kristen akan ke sorga bersama Tuhan? Saya ingin berkata tidak. Mengapa? Karena Allah melatih kita dalam dunia untuk mengasihi Dia dan melakukan kehendak-Nya. Apakah kita sungguh-sungguh anak-anak Allah di sepanjang hidup kita? Setiap hari mengasihi Dia. Karena perintah yang sederhana itu adalah dasar utama. Kasih Tuhan Allahmu segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan mengasihi sesama. Kita seringkali mengabaikan hukum yang utama ini karena kita menganggap saya sudah tahu. Tapi tahu dan melakukan adalah hal yang berbeda. Pelayan Tuhan yang hebat, apakah mereka pasti masuk kerajaan sorga? Matius pasal 7 berkata, satu hari Tuhan berkata, aku akan berterus terang kepadamu, aku tidak kenal engkau, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Saudara lihat, jadi takut akan Allah adalah sisi lain dalam hidup kita yang harus kita punyai sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Takut akan Allah bermakna menghormati Tuhan. Sehingga yang kita lakukan adalah sebuah ungkapan pengagungan, penghormatan kepada Tuhan. Di dalam sinilah kita melihat orang-orang Israel ini melakukan sebuah kejahatan yang besar di pasal 25. Allah memurnikan umatnya sebelum Dia mempercayakan mereka tanah perjanjian dan hidup di dalam negeri Kanaan. Bagian pertama, pemurnian moral. Ini penting. Mereka yang memiliki hukum belum tentu melakukannya. Pasal-pasal kemarin
Saya sengaja setiap pengkhotbah yang menggantikan pelayanan minggu, saya kasih tema, saya kasih outline-nya, supaya ada kesinambungan. Jadi mereka nggak khotbah sembarangan, mereka nggak khotbah semaunya, setema sekenanya, tapi mereka mengikuti alur ini supaya Bapak Ibu dapat gambaran yang lengkap. Saya berharap kita bisa melihat 5 kitab ini dan kemudian kita masuk ke kitab yang lain. Meskipun ini bukan satu-satunya yang kalau kita lihat perjanjian lama, tapi kita juga melihat ada sebuah sintesa, bisa melihat perjanjian baru, karena hukum perjanjian baru berdasar firman Allah di perjanjian lama. Firman Allah digenapi dalam perjanjian baru, jadi nggak bisa dipisahkan. Pemurnian moral, kenapa penting? Karena ketika Israel dicoba oleh Raja Balak mengupah Nabi Bileam untuk mengutuki dan upahnya emas, kekayaan dan sebagainya, Israel tidak mempan. Ya, seperti ini, sebuah lingkaran. Ya, tadi saya sudah potong, ternyata saya nggak masukkan di sini. Saya pakai aplikasi yang harus dipotong supaya bisa melihat animasinya. Jadi Bapak Ibu harus fokus yang kiri dulu. Kutuk dari luar gagal. Ya. Coba dikutuk, gagal. Israel nggak jatuh karena kutukan. Karena kutukan itu tidak mempan buat mereka yang ada dalam perlindungan Tuhan. Tetapi masalahnya mereka jatuh karena tidak menjaga kekudusan. Jadi kejatuhan Israel itu bukan karena Bileam. Ini masih berhubungan dengan orang Moab. Mereka berusaha menghancurkan dengan serangan guna-guna, ilmu apa semuanya, kutuk-kutuk demi kutuk, mereka nggak mempan. Terakhir malahan Bileam kan memberkati orang Israel, betul? Masih ingat minggu kemarin? Akhirnya dia tercengang dan dia berkata, dia berkati dari sudut mana saja, dia cuma lihat ini satu barisan yang istimewa. Bahkan dia sampai bermimpi begini, kalau saja aku mati seperti mereka orang-orang benar. Wow. Jadi hidup bangsa Israel itu menjadi inspirasi bagi dia. Apakah hidup kita jadi inspirasi orang? Bisakah kita melihat atau mendengar satu hari, kalau kita mau, saya kepengen kalau sampai hidup dan mati seperti orang itu. Siapa orang itu? Orang Kristen yang saleh, dan itu saudara. Ya kan? Pernahkah saudara terpikir mereka mengalami keadaan yang tidak mudah, tapi mereka setia dengan pasangannya. Mereka setia melakukan kehendak Allah. Mereka hidup sampai akhir dalam kasih dan kesetiaan. Dan Tuhan menyertai mereka. Ini sebuah perjalanan hidup yang dirindukan oleh orang. Karena orang banyak bisa melakukan sebuah perjalanan, memulai, tapi tidak tahu bagaimana melakukan, menghandlenya dalam situasi yang sulit. Dan kemudian akhirnya bisa tetap berhasil sebagai orang yang setia kepada Tuhan. Jadi Israel itu jatuh bukan karena kutuk Bileam, itu nggak mempan. Kita juga begitu. Kalau orang menyumpahi Anda, nggak mempan, karena Tuhan melindungi saudara. Amin. Hebat nggak perlindungan Tuhan? Tuhan memelihara kita. Tidak ada tipu daya si jahat yang bisa menghancurkan hidupmu selama engkau tinggal dalam perlindungan, kasih dan anugerah Tuhan. Tapi masalahnya sekarang mereka gagal menjaga kekudusan dari dalam. Kompromi dari dalam menghancurkan mereka. Mereka gagal menjaganya. Pasal 25 ayat 1, bangsa itu mulai berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Kata zana, ini maknanya bukan hanya sebuah dosa seksual. Jadi kita lihat bangsa itu mulai berzina. Kata zana, zina ini melekat. Ini bukan sekedar sebuah dosa seksual, tetapi ini membuat mereka melekat kepada berhalanya. Jadi makanya di dalam 1 Korintus Rasul Paulus berkata, perzinahan, percabulan itu bukan sekedar dosa badani, tetapi membuat rohmu tercemar. Kalau orang maaf kata cuma melakukan hal yang bukan cuma, ketika orang melakukan hal yang salah, itu spiritnya, rohnya tidak tercemar. Tetapi perzinahan, percabulan membuat roh orang itu tercemar, sehingga kita harus menjaga hidup kita. Jadi kata zana di sini
mereka berzina, tetapi membuat roh mereka juga melekat kepada atau ditarik mengingkari Tuhan dan menyembah kepada ilah-ilah yang disembah oleh orang Moab yang tadi kita baca. Israel itu kan mempelai perempuannya Tuhan. Harusnya mereka menyembah Tuhan. Tapi yang tadi kita baca, mereka mulai meninggalkan Tuhan. Bahkan ada seorang pemimpin dengan entengnya, tadi kita baca kan? Ayat 2 mulai, perempuan-perempuan itu mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi ilah mereka. Lalu bangsa itu sebagian turut makan dari korban yang dipersembahkan kepada berhala, menyembah ilah orang-orang itu. Dan kemudian ayat 6, datanglah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya. Dengan dilihat Musa, segenap Israel yang lain yang tidak jatuh, yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Jadi ketika dosa itu melanda, Tuhan menghukum mereka ribuan demi ribuan. Sementara mereka mati, Musa dan para penatua berdoa menangis di hadapan kemah pertemuan. Mereka melihat ada seorang Israel dengan bangganya membawa perempuan Moab masuk ke kemahnya. Saudara lihat, jadi perselingkuhan sebagai mempelai Tuhan melukai bukan hanya Musa dan orang-orang Israel. Mereka sudah melalui perjalanan panjang di mana mereka sering dihukum Tuhan karena gagal mentaati Tuhan. Ini bukan sebuah penghukuman seketika, tapi berkali-kali sehingga Tuhan memandang mereka tidak layak. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa perzinahan dengan Baal ini, mereka telah sungguh-sungguh melawan Tuhan. Dan itu mengecewakan, bahkan membangkitkan murka Tuhan dalam hidup kita. Kalau engkau mencintai yang bukan Tuhan lebih dari Dia, hartamu, hobimu, pasanganmu misalnya, atau apa saja yang kau taruh di hatimu lebih tinggi dari Tuhan, itu hati-hati saudara. Allah cemburuan. Dia mau dia menjadi Tuhan, penguasa satu-satunya dalam hidup. Kita perlu harta benda, kita perlu uang, kita perlu jabatan, pangkat. Tapi belajarlah terus untuk mengontrol hatimu dan berkata, hanya Tuhan satu-satunya dalam pusat hidup saya. Yang lain ada di bawah otoritas Tuhan. Semuanya harus ada skala prioritas. Kalau engkau mencintai dirimu lebih dari engkau mencintai Tuhan, itu sama dengan zina. Ada banyak orang begitu mencintai harta bendanya, Tuhan cuma nomor sekian kalau dia perlu. Dia sudah berzina di hadapan Tuhan secara rohani. Ketika Tuhan berkata, Mamon adalah majikan yang ganas yang membuat hatimu tawar dengan Tuhan, membuat hatimu tidak lagi bergairah mengasihi Tuhan. Hati-hati, dia hamba yang baik, jadi alat untuk membayar keperluanmu. Tapi jangan kau mencintai mamon, jangan kau mencintai harta bendamu lebih dari mencintai Tuhan. Kalau Tuhan berkata engkau harus mengelola mamonmu menurut kehendak Tuhan, kau harus melakukannya karena sumbernya datang dari Tuhan. Kalau kita begitu berat mencintainya apa saja lebih dari Tuhan, maka pagi hari ini saya mengingatkan, ini sebuah kompromi yang sama seperti bangsa Israel walaupun mereka secara fisik. Jadi Pinehas cucu dari Harun sangat responsif. Ketika dilihat seperti ini, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu, mengambil sebuah tombak di tangannya, mengajar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua. Wah, sekilas kita pikir kok kejam betul dia ya. Tapi kalau kita tahu apa yang dilakukan oleh Pinehas ini,
ternyata menyenangkan Tuhan. Karena iblis punya strategi awal menghancurkan Israel melalui kutuk-kutukan, gak mempan. Sekarang Israel jatuh karena kompromi di dalam internal mereka ketika datang celah yang mereka buka sendiri untuk menyembah Baal. Jadi hati-hati saudara, seorang Kristen itu seperti ada di sebuah pertandingan iman, sebuah peperangan rohani. Kita ditilik, dilihat, diperhatikan, dicermati. Kalau pakai ini jatuh nggak kau? Kasih uang jatuh nggak? Kasih wanita atau kasih pria jatuh nggak? Kasih jabatan jatuh nggak? Saudara, ini sesuatu yang membuat kita harus waspada dalam hidup. Jadi kutuk luar itu tidak berbahaya jika kekudusan hidup kita dan hubungan kita dengan Tuhan terjaga. Jadi ketika murka yang menyala ini bisa diredakan oleh seorang Pinehas. Ada kata Berit Shalom. Nah, ketika dia menyebutnya sebuah emosi perjanjian, ada kata Tuhan begitu murka, meredakan murkaku dalam ayat 11. Murka ini ada kata ginna, kecemburuan Allah yang kudus. Ini bukan kemarahan, tetapi ini sebuah kecemburuan karena Tuhan tahu ketika engkau mengasihi berhala, berarti engkau meninggalkan aku sumber hidup. Artinya hidupmu akan binasa. Seperti engkau lihat anak-anakmu atau orang yang kau kasih, kenapa dia memilih jalan yang gelap, yang licin, yang berbahaya, jurang yang dalam. Ketika engkau tegur dia dan dia berkata, mau apa? Ini hidup saya. Saudara akan melihatnya dengan hati hancur. Betul nggak? Saudara tahu maksud saya? Ketika Anda melihat orang yang kau kasihi, engkau telah berusaha mengingatkan dia akan pilihan yang salah yang sedang dia jalani, tetapi dia terus berbuat seperti yang dia mau. Engkau sudah berkata itu jalan berbahaya, jalan licin, jalan yang menghancurkan engkau dan kau akan kehilangan semuanya. Dia masih tetap berjalan. Kau nggak bisa marah dengan dia karena itu hidupnya, itu pilihannya. Tapi hatimu bisa hancur kalau engkau memiliki belas kasih Allah. Itulah hati Allah. Allah begitu cemburu menjagai umatnya karena dia tahu lepas dari hubungan dengan Tuhan manusia akan jatuh. Karena iblis tidak pernah memberikan semua yang gratis. Jadi ini sebuah semacam emosi perjanjian karena Allah ingin mereka terikat setia dengan ikatan perjanjian. Pinehas ini kemudian begitu keras. Diambil tombak dan kemudian dia membunuh orang Israel itu bersama pasangannya. Alkitab tadi berkata, maka redalah amarah Tuhan. Karena Tuhan tahu bahwa tanpa kekudusan tidak ada masa depan bagi Israel. Mereka akan hancur dalam waktu yang singkat. Dan kemudian Tuhan memberikan sebuah anugerah perjanjian damai kepada Pinehas. Saudara lihat ada paralelnya di sini. Pinehas menusuk dosa, membuat murka Allah reda. Ya kan kita baca tadi, ketika Pinehas membela Allah begitu rupa, Tuhan reda amarahnya. Cukup 24.000 orang yang mati, selesai. Tapi kalau tidak ada tindakan drastis dari orang Israel seperti yang dilakukan Pinehas, korban itu akan tambah banyak berjatuhan. Jadi tindakan Pinehas meredakan penghukuman. Sumber dosa dia kalahkan. Dan itu kemudian menunjuk kepada yang dilakukan Yesus. Yesus dilukai. Dia mati supaya dosa kita tidak membebani hidup kita lagi. Saudara bisa menangkap paralelnya? Pinehas meredakan murka dosa. Yesus menjadi korban yang dilukai sampai mati supaya dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Jadi tindakan Pinehas itu menyenangkan hati Tuhan. Gereja modern ini sama. Orang-orang yang seringkali ingin mendapatkan anugerah, tapi nggak mau hidup dalam kekudusan.
Mau meminta dan menerima pengampunan tetapi tidak mau hidup dalam pertobatan. Kalau dosa minta ampun. Betul Tuhan ampuni, betul. Tapi belajarlah juga hidup dalam pertobatan. Ada orang ingin minta berkat tapi nggak pernah mau hidup taat dengan Tuhan. Bukankah itu ironi dalam hidup Kristen? Mau meminta anugerah yang besar tetapi tidak mau menerima kekudusan Allah. Mau mendapat pengampunan atas setiap dosa dan kesalahannya, tetapi tidak pernah mau bertobat. Orang ini akan binasa satu hari. Mau berkat Tuhan tapi nggak mau taat. Jadi kita lihat bahwa kalau engkau mau mendapatkannya, ada hal yang kau harus lakukan. Tuhan berikan perjanjian damai kepada Pinehas karena dia sedang melakukan sebuah pendamaian. Yang kedua kita lihat pemurnian generasi. Dalam Bilangan pasal 26, setelah pemurnian moral, Allah melakukan sesuatu yang aneh. Dia menyuruh lagi dalam ayat 2 untuk membuat sensus statistik. Statistik sensus yang pertama jumlahnya 603.550 jiwa. Kriterianya umurnya 20 tahun ke atas bisa berperang. Sesudah begitu banyak orang mati, sensus kedua dalam pasal 26, ini orang baru semua. Jadi orang yang mati dari 600.000 orang ini, yang terakhir adalah yang 24.000. Atau dia tidak terakhir sekali, tetapi ketika sensus kedua dilakukan, itu lebih tepat kalimatnya, ketika sensus kedua dilakukan, maka mereka dapati jumlahnya tidak terlalu jauh berbeda. 601.000 orang, 730 jiwa. Ukurannya sama, umur 20 tahun ke atas bisa berperang. Jadi tidak dihitung wanita, tidak dihitung anak-anak, kurang dari 20, tidak dihitung juga orang-orang tua. Sama kriterianya. Jadi saudara lihat apa? Ketika generasi yang lama mati, orang-orang hebat yang lama ini mati karena mereka melawan Tuhan. Tuhan bangkitkan generasi yang baru. Tuhan bisa pelihara. Percayalah. Kau serahkan anakmu kepada Tuhan. Kalau kau punya cucu, curahkan cucumu kepada Tuhan. Bawa dalam doa, jadi berkat, jadi teladan. Nanti dia hidup bagaimana? Bagaimana Tuhan akan memelihara dia, itu bukan urusanmu. Serahkan kepada Tuhan. Amin. Kadang kita capek karena pengen jadi Tuhan. Gimana nanti anak saya kalau saya mati duluan? Nah, kau bisa apa? Kau nggak bisa apa-apa kan? Betul nggak? Makanya dari hidup serahkan mereka kepada Tuhan, jadi teladan. Masa kalau udah mau mati bilang, anakku baru belum apa belum, dan kemudian kita salah menjalani hidup. Urusan kita masing-masing. Ada setiap generasi hubungannya dengan Tuhan. Ketika engkau jadi teladan, jadi orang tua yang baik, jadi kakak yang baik, jadi saudara yang baik, itu sudah bagianmu untuk generasi berikutnya. Kau nggak usah urus hidup mereka. Sebatas yang bisa oke. Tapi nggak perlu kau khawatir sampai hidupmu sakit demi melihat nanti anakku gimana, bla 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 bla. Kemudian kau nggak buat apa-apa, kau malah tinggalkan Tuhan. Ya kan? Banyak orang begitu kan? Karena kekhawatiran hidupnya, dia bukan melakukan sesuatu yang benar, dia justru menjauh dari Tuhan. Generasi lama mati, Tuhan bangkitkan generasi yang baru. Orang-orang yang sekarang tahu sejarah bahwa orang tua mereka, generasi yang lama, karena mereka meninggalkan Tuhan, mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Janji Allah tetap berlaku. Generasi datang kepada generasi. Jadi tanggung jawab paling penting dari orang tua adalah mengenalkan Tuhan dalam hidup anak-anakmu. Mendorong mereka untuk mengasihi Tuhan lebih dari semua. Satu hari engkau nggak bisa membela, mendukung lagi, biarlah dia mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Kita masih berpikir, wah harus kita yang jadi Tuhan ngatur semua. Enggak, ada waktu kita semua harus pergi. Jangan sekarang, belum waktunya. Tapi kalau sudah waktunya pergi, Tuhan bisa mengatur semuanya.
Yang ketiga, pemurnian sistem. Nah, kita baca. Setelah kita lihat bahwa ini juga generasi kedua kan, seorang bernama Selafehat, anaknya perempuan semua, 5. Dalam pembagian tanah yang mereka akan dapati, nama orang tuanya nggak bisa diteruskan karena nggak ada anak laki-laki. Sistem mereka patriark. Kita lihat dalam pasal yang ke berapa? 26 ayat 55. Pasal 26 ayat 55. Setelah semua dapat bagian, kemudian anak-anak Selafehat ini perempuan semua. Ayat 52, Tuhan berfirman pada Musa, kepada suku-suku itu harus dibagikan tanah menjadi milik pusaka menurut nama-nama catat. Yang besar jumlahnya harus dapat beri tanah pusaka yang besar, yang kecil dan sebagainya. Nah, ketika mereka sudah bagi semua, anak-anak dari Selafehat ini enggak kebagian. Kemudian mereka datang kepada Musa. Dan Musa kemudian membawa persoalan ini kepada Tuhan. Musa tahu bahwa ini sesuatu yang tidak mudah. Sampai pada masa itu mereka selalu menganggap hak waris bagi anak perempuan itu nggak perlu ada. Bayangkan mereka berkata begini, orang tua kami kalau namanya dihapus, maka kami akan kehilangan silsilah di atasnya. Hak anak perempuan harus diatur. Nah, jadi kalau anak-anak Selafehat yang adalah wanita ini kehilangan orang tuanya, binti Selafehat, gitu ya, mereka nggak punya kaitan dengan perjanjian Allah. Kemudian Tuhan melakukan perubahan, pasal 27, Tuhan mengubah sistemnya. Setelah Musa menyampaikan persoalan ini kepada Tuhan, kemudian Tuhan berkata begini, benar yang dikatakan anak-anak Selafehat itu, bahwa semua anak perempuan dari satu keluarga, mereka juga harus dapat warisan tanah. Kalau tidak, nama orang tua mereka dihapuskan. Kata Shem itu, nama itu berarti juga warisan sejarah. Kenapa begitu? Tidak ada yang dilupakan Tuhan meskipun anak perempuan. Tidak ada yang dianggap terlalu kecil karena ini cuma keluarga, 5 keluarga saja, 5 anak-anak. Tidak ada yang tidak diperhatikan Tuhan. Saudara, inilah sebuah aturan yang Tuhan berikan. Merombak sebuah sistem yang selama ini dilakukan oleh orang Israel sampai adanya kasus ini diangkat. Sekarang kita harus melihat dalam hidup kadang-kadang anak perempuan dalam sebuah keluarga tidak mendapat hak waris atau dapat hak waris lebih kecil. Bagaimana kalau anakmu 2 orang laki dan perempuan? Apa warisan untuk anak perempuan? Seringkali nggak ada atau lebih kecil karena kita tidak memahami laki dan perempuan di hadapan Tuhan sama. Memang nanti dia akan diambil oleh suaminya kalau dia berkeluarga, sehingga jatuhlah ke tanah yang lain. Tapi Tuhan punya aturan yang lain untuk mengatasi itu di dalam kasus pembagian tanah bangsa Israel. Tapi intinya tidak ada yang tidak diperhatikan Tuhan. Semua orang berharga di hadapan Tuhan. Bukankah ini bicara tentang bahwa satu jiwa betapapun lemah mungkin dilupakan oleh lingkungan sosial, tapi Allah tidak melupakan kita. Kadang-kadang kita seringkali menganggap, saya ini siapa? Nggak punya pekerjaan tetap, nggak punya jabatan, nggak dikenal di lingkungan mana, lingkungan ini. Tetapi Tuhan mengenal saudara, dan engkau juga mendapat warisan kerajaan sorga. Amin. Kadang-kadang di lingkungan itu kalau engkau tidak menonjol, orang nggak tahu siapa namamu. Kalau saya tegur bapak ibu juga kadang-kadang saya nggak tahu, atau saya tahu dan lupa. Untunglah Tuhan nggak seperti saya. Betul nggak? Coba kalau anak-anak saudara, kadang-kadang saya lupa siapa namanya. Tapi di hadapan Tuhan setiap kita
diingat Tuhan dan berhak mendapat warisan keselamatan di dalam Kristus. Tuhan itu hebat. Tidak ada bias gender di sana. Yang keempat, sekarang kita masuk kepada pemurnian pemimpin. Ya. Musa itu menggambarkan hukum Taurat. Dia cuma sampai kepada batas di Sungai Yordan. Mereka masuk dari daerah Yordania sekarang. Kalau sekarang kerajaan Yordania, ada Sungai Yordan, itulah yang memisahkan bagian dari tanah Kanaan. Setelah menyeberang Sungai Yordan, Israel menerima janji tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Musa nggak bisa membawa lebih jauh karena Musa nggak boleh masuk. Tuhan harus ganti komandan. Komandannya adalah Yosua, generasi baru. Dari 630.000 orang tadi, hanya 2 yang masih hidup yang bisa melihat negeri perjanjian ini. Yang lainnya mati semua tanpa melihat tanah perjanjian. Saudara, kalau kita membedahnya dari sisi leadership, kepemimpinan, kalau saudara mulai merintis sebuah pekerjaan sampai jadi besar sampai hari ini, kemudian saudara nggak bisa menikmati hasilnya karena saudara selesai. Seperti itulah kira-kira Musa. Dia berjuang dari tanah Mesir. Dia membawa Israel melewati padang gurun yang besar. Tetapi di batas tanah, di seberang Sungai Yordan, Tuhan bilang, Musa, kau nggak akan masuk. Kau serahkan mandat itu kepada Yosua. Saudara, kalau saudara ingat minggu yang lalu saya sempat membahasnya sekali lewat. Musa adalah pemimpin tanpa agenda pribadi. Apa lihat Musa, kita lihat di sini. Ini bukan bicara tentang strategi. Musa sudah mengatur strateginya, tapi nggak bisa masuk juga. Ini bukan bicara tentang posisi, saya tetap akan memimpin. Tetapi Tuhan mau, sudah harus ganti generasi. Sekiranya Musa tidak melanggar kekudusan Allah di Meriba, pasti Musa boleh masuk. Tapi kepemimpinan berganti generasinya. Kenapa? Karena pasal 27 ayat 15 sampai 17, Musa dengan besar hati berkata begini. Ketika Tuhan berkata, Musa, kau naik ke atas, lihat, situlah tanah perjanjian, tapi kau sendiri tidak boleh masuk. Kemudian respon Musa begini, biarlah Tuhan mengangkat seorang atas umat ini untuk membawa mereka ke tanah perjanjian. Ini doa dari seorang besar. Kadang-kadang saudara memulai sesuatu, tetapi saudara juga berkata, biarlah dia yang meneruskannya. Ya kan, misalnya saudara jadi panitia, dalam apa saja kadang-kadang ada waktu saudara berkata, biar dilanjutkan. Nah, yang melanjutkan harus orang benar. Kualifikasi Yosua adalah orang yang 40 tahun tanpa cacat dan celah. Selama 40 tahun apakah Yosua pernah mencoba menggeser Musa? Enggak. Dia menopang Musa, dia membantu Musa. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam meraih negeri perjanjian, kadang-kadang yang dibutuhkan bukan sekedar jumlah yang lebih banyak, tetapi ketaatan. Ini generasi baru yang dilatih untuk taat. Kalau kita nanti sampai di kitab Ulangan, generasi baru ini dididik lagi oleh Musa, diingat lagi bahwa mereka harus mengasihi Tuhan lebih dari semua. Sebab nenek moyang mereka, orang tua mereka gagal karena kehilangan ketaatan. Jadi tanpa kekudusan kita tidak akan menerima apa-apa. Yohanes pasal 3 juga dengan jelas berkata, orang yang dilahirkan kembali akan menjadi anak-anak Allah. Tanpa proses itu, maka orang tidak bisa melihat, apalagi masuk di dalam kerajaan surga. Tanpa kekudusan, tidak ada masa depan bersama Tuhan dalam kerajaan surga.
Allah itu kudus. Bayangkan kalau orang mau hidup semaunya dia dalam dunia, apakah dia akan bersama Tuhan selamanya? Gak bisa, saudara. Oke, mulailah dari sekarang untuk hidup di dalam kekudusan. Saya mau mengutip doa Musa dalam pasal 27 ayat 16. Atau saya baca mulai dari ayat 15. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya, suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar, di depan segenap umat, lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu, dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Regenerasi terjadi dengan damai. 40 tahun Yosua orang yang setia dan taat, tapi dia menjaga ketaatan dan kekudusan hidup. Bayangkan dari ratusan ribu para pemimpin, ratusan ribu bangsa Israel, hanya ada 2 orang. 2 orang ini adalah 2 dari 12 pemimpin Israel. Jadi kadang-kadang kalau mau konsisten, Anda nggak perlu nunggu orang lebih banyak. Maksudnya begini, kau ikut nggak? Kau ikut nggak? Oh, kalau kau nggak ikut, aku juga nggak mau ikut. Padahal Tuhan bilang, ayo bergeraklah. Jika Tuhan memanggil kita untuk berjalan maju mengiring melayani Dia, kalaupun nggak ada orang lain bersamamu, engkau tetap setia. Amin. Pagi hari ini kita mau ikrarkan dengan Tuhan. Kalaupun ada orang yang seharusnya mendukung saya, dia tidak mau maju bersama saya dalam mengasihi dan melayani Tuhan, Tuhan, saya mau tetap setia kepadamu. Setuju? Karena itulah rahasia keberhasilan Yosua. 10 pemimpin melawan Tuhan, 10 pemimpin kehilangan keberanian visi, tapi Yosua dan Kaleb tetap berkata, kita akan masuk karena Tuhan telah menyatakannya. Iman yang seperti ini biarlah menjadi milik Bapak Ibu Saudara semuanya. Iman yang percaya bahwa Allah yang berjanji, Allah yang menjaga kita, sambil kita menjaga kekudusan dalam hidup kita. Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita siapkan hati kita, kita akan makan minum dari perjamuan kudus. Pagi hari ini 4 hal yang kita telah lihat, biar itu menjadi sebuah perenungan dalam hidup kita. Ada cara-cara hidup lama sebagai orang yang tadinya tidak menjadikan Tuhan sebagai juru selamat, seringkali mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup kita. Kita sudah Kristen, tapi secara moralitas kadang-kadang ada orang masih begitu rendah dibandingkan dengan kelompok orang, suku bangsa yang mungkin tidak punya Tuhan, tapi mereka memiliki moralitas yang lebih baik. Mereka tahu sopan santun, menghargai orang, mereka menghormati orang tua. Generasi muda Kristen kadang-kadang sudah kehilangan itu. Anak yang mengasihi dan menghormati orang tua, tahu berterima kasih. Itu sebuah moralitas sederhana. Apakah kita masih mempertahankan nilai-nilai seperti ini? Hidup yang melekat kepada Tuhan, yang percaya Allah sanggup menolong di tengah situasi yang sulit. Mintalah Roh Kudus meneguhkan hati kita.
dalam menatap masa depan di tengah tantangan dan pergolakan hidup? Adakah dia dapati hati kita seperti Yosua yang tetap teguh, yang mau menerima satu tanggung jawab untuk melanjutkan pekerjaan yang besar? Ada waktunya engkau menjadi generasi Yosua dalam hidup, di rumah tanggamu, di dunia kerjamu, dalam pelayanan gereja. Generasi akan datang berganti, tapi Allah setia. Dan kalau kita sedang menjadi orang yang dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, lakukan dengan setia. Pandanglah korban Kristus di kayu salib. Kalau ada kekurangan, kelemahan kita, pagi hari ini datang dengan rendah hati, meminta pengampunan dan pengudusan dari Tuhan. Ingatlah, terkadang pilihan-pilihan yang salah meskipun kecil mempengaruhi kesucian hidupmu, mempengaruhi hubunganmu dengan Tuhan. Pagi hari ini mari kita memeriksa kesehatan rohani kita. Apakah kita masih mengasihi Tuhan lebih dari semua? Mengasihi Tuhan lebih dari kita mengasihi diri kita sendiri. Oleh darah salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Katakan, oleh darahmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Adakah di antara kita pagi hari ini engkau merasa engkau kurang diperhatikan oleh orang tuamu, oleh lingkunganmu? Tetapi seperti Allah memperhatikan anak-anak Selafehat, 5 anak darah semuanya, Tuhan tidak membedakan mereka. Mereka juga mendapat bagian warisan dari Allah. Di dalam Kristus Yesus tidak ada seorang pun yang tidak layak untuk menerima pemberian-pemberian yang paling berharga dari Allah. Engkau anak yang dikasihi Allah karena engkau dilahirkan dengan benih ilahi. Jangan membiarkan hidupmu engkau lemahkan oleh pemikiran-pemikiran yang salah. Jangan ukur hidupmu dengan ukuran orang dunia memakainya, kekayaan, jabatan, dan sebagainya. Tapi engkau berharga dan dikasihi oleh Allah. Engkau dipanggil untuk menerima warisan kekal kerajaan Allah sejak di bumi ini. Bukalah hatimu, biarlah Allah memenuhi kehidupanmu. Dia mengerti pergumulanmu, dan dia tidak akan pernah menolak setiap orang yang mau datang kepadanya. Saya mengundang pelayan perjamuan, dan setiap kita membuka hati kepada Tuhan. Ketika kita makan minum dari perjamuan ini, ingatlah Kristus yang telah mati, dilukai, ditusuk tombak, dipaku, dan darahnya mengadakan penebusan, pemulihan bagi hidupmu. Jangan sia-siakan korban Yesus di kayu salib.
Jika Engkau perlu pengudusan secara moralitas terhadap percabulan, terhadap dosa-dosa imoralitas dan seksual, dari tontonan, dari bacaanmu, dari pergaulanmu, so pagi hari ini mintalah Allah mengampuni dan menguduskan hidupmu. Sucikan pikiranmu, matamu dari dosa-dosa imoralitas. Kalau hatimu sempat ditumbuhi dengan keserakahan, iri hati, kehilangan rasa syukur, pagi hari ini mintalah pengampunan dan belas kasihan Allah. Engkau tidak akan terluka ketika ada orang-orang lain menerima lebih daripadamu. Setiap orang menerima kasih karunia Allah. 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Mari kita semua berdoa kepada Tuhan. Bapa, ampunilah kami seperti Engkau menguduskan, memulihkan umat Israel sebelum mereka mendapat negeri perjanjian. Pagi hari ini kami sadar kami tidak lebih baik dari orang-orang Israel di masa lampau. Terkadang di hati kami Tuhan tidak kami perhitungkan. Di pikiran kami Tuhan tidak menjadi yang terutama. Sejujurnya dalam hidup kami seringkali diri kami menjadi yang terutama. Kamilah yang mengendalikan pikiran dan kehidupan kami. Kamilah yang bertahta dan Engkau bukan nomor 1 dalam hidup kami. Seringkali kami lebih mengingini keinginan kami pribadi terpenuhi tanpa kami mau mengukurnya dengan kehendak Tuhan. Pagi hari ini Bapa, ampunilah kami. Biarlah kehendak-Mu menjadi kehendak kami. Biarlah rancangan Tuhan yang kekal kami mau terima dan kami jalani dengan sukacita, dengan damai sejahtera Tuhan. Jika kami memiliki beban, ketakutan, kekhawatiran akan masa depan, baik bagi diri kami, bagi usaha kami, bagi pekerjaan kami, bagi anak-anak kami, saat ini kami mau menaruh generasi dan semua hal yang mendatangkan khawatir itu di tangan Tuhan, di kaki salib Tuhan, dan kami mau meletakkannya seperti Engkau mengganti setiap generasi, mengganti orang dan mereformasi apa yang menjadi penghalang. Engkau akan menolong kami sehingga kami menjalani hari-hari kami dengan penuh damai sejahtera dan pertolongan Tuhan. Bapa, berkatilah roti dan anggur ini. Apabila kami makan dan minum, kami ingat akan Tuhan. Teguhkanlah hati kami untuk terus mengasihi Tuhan dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan menerima perjamuan ini. Haleluya. Amin. Sucikan
kita mengangkat roti kita ke hadapan Tuhan. Pandanglah Yesus yang telah menanggung semua dosa, pemberontakan dan kejahatan kita. Pagi hari ini terimalah pengampunannya, pemulihannya, dan hati yang diperbaharui, pikiran yang diperbaharui untuk terus mengasihi Tuhan, mengerti kehendaknya dan melakukannya. Bapa, terima kasih. Kami meninggikan korban Kristus di kayu salib. Karena melalui korban itulah kami diperdamaikan. Kami menjadi anak-anak Allah. Teguhkanlah hati kami untuk terus berjalan bersama Tuhan tanpa membelakangi Engkau dan menempatkan Engkau sebagai pribadi yang terutama dan satu-satunya dalam hidup kami. Tidak ada ilah lain, tidak ada dewa-dewa lain, tidak ada berhala-berhala lain, bukan mamon, bukan diri kami yang menggeser kedaulatan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan adaku. Mari kita sambut dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengangkat cawan ke hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita sambut dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih buat korbanmu. Terima kasih buat pengampunanmu ya Tuhan. Terima kasih buat darah anak domba Allah. Membasuh kami, menguduskan kami, mendamaikan kami, menjadikan kami tidak berjarak dengan Bapa. Engkau tinggal di dalam kami lewat Roh, lewat firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagimu. Seluruh kehidupan kami dengan penuh syukur. Berkatilah para pemuji, pemusik, multimedia, usher, kami semua yang sudah berbakti kepada Tuhan di pagi hari ini. Berkati anak-anak kami yang sudah menyelesaikan sekolah SMA-nya. Berkati mereka untuk masuk di dunia kerja atau juga di perguruan tinggi. Biarlah Tuhan menuntun mereka. Berkati sesuai dengan kemurahan dan kebaikan-Mu. Berkati setiap orang tua dalam semua pergumulan dan upaya untuk menuntun anak-anak mereka untuk melakukan hal yang benar dan yang baik di mata Tuhan. Kasih karunia demi kasih karunia-Mu kiranya tercurah ke atas setiap kami, menjadikan kami terus tinggal dalam persekutuan dengan Tuhan.
Kami mengucap syukur. Berkati juga pujian penyembahan kami, sebab Engkau Allah yang layak menerimanya. Berkati persembahan-persembahan kasih kami, sebab semuanya datang daripadamu, dan Engkau dipermuliakan melalui semuanya. Berkati pelayanan-pelayanan gerejawi, pelayanan-pelayanan penjangkauan dan pemuritan bagi jiwa-jiwa yang belum pernah mendengar Injil. Berkati juga pelayanan-pelayanan yang mendewasakan dan membangun hamba-hambamu untuk makin bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan menyertai kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Allah yang kudus, tinggal bersama dengan kita, menuntun tiap-tiap hari, membawa kita untuk hidup di dalam kebenaran kerajaan-Nya, memperagakan kehidupan Kristus bagi orang di sekitar kita, sampai Tuhan membawa kita semua masuk dalam kerajaan-Nya yang kekal, selamanya bersama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semua. Bapak Ibu Saudara dipersilakan memberi persembahan.